Betul dengar-dengar kan? Intinya Anda fikir Pak asal hukum adat. Tapi tidak. Undang-undang masyarakat hukum adat yang sudah 2 kali ganti presiden, mau 3 kali ganti presiden, sampai sekarang tidak disahkan. Kenapa tidak disahkan? Orang bertanya di luar. Tidak disahkan itu karena di mana posisi hukum adat dan masyarakat hukum adat di Indonesia. Saya ini telah melanglang buana di Indonesia, sudah masuk di mana-mana. Masuk ke Papua, masuk ke NTT, Maluku, masuk semua. Juga karena berasal dari Aceh, kalau bahannya bisa ambil di sini nanti. Saya juga kadang-kadang berpikir, di mana beda hukum adat yang ada di Aceh dengan hukum adat di luar Aceh. Berpikir juga kadang-kadang saya. Ada kesimpulan saya Pak Ali, adat Aceh banyak main di simbol. Adat di luar Aceh bicara substansi. Itu yang kesimpulan saya perjalanan selama 2 tahun melanglang buana mengurus tentang hukum adat dan masyarakat adat ini. Akibatnya hukum adat Aceh bicara tupoksi, kalau bahasa Aceh tumpuk si. Di orang, kalau bahan di sini dengan dibaca ya. Ini untuk perbandingan kita ini. Saya lihat di orang di Papua bicara adat itu substansi dia. Kalau tanah di sana tidak ada pelepasan adat, jangan coba-coba beli tanah di Papua. Begitu juga di Maluku, begitu juga di NTT, begitu juga di Sulawesi Buton semua. Kenapa demikian? Mereka dianggap itulah namanya bagian daripada budaya mereka. Budaya yang berkembang di mereka itu. Makanya Belanda menjajah Indonesia itu yang dia lakukan adalah apa? Yang dia bawa itu orang-orangnya Pak KBA semua. Orang antropolog dengan sosiolog. Nah, itu yang dia bawa. Dan itu yang jadi pemimpin bangsa di sini. Bukan seperti kita sekarang orang teknokrat. Maka itu sebab mungkin saya ditarik ke kementerian. Karena kita ini orang sosiolog, orang ilmu sosial. Karena bukan kita ini orang dari teknokrat. Kalau teknokrat bicara 1 tambah 1, 2. Kalau orang sosiolog kan enggak. Nah, maka Belanda dari menjajah Indonesia minus Aceh 350 tahun itu dia tidak lebih 1.000 orang yang jadi penguasanya. Yang lain semua orang-orang kita. Tapi yang 1.000 orang itu the chosen people, orang pilihan. Gitu. Itulah para antropolog pada situ. Salah satunya adalah Snow sebenarnya. Nah, maka ini ada lulusan saya. Lahirnya hukum adat ini yang pemerakarsanya Snow hukumnya. Nah, kenapa Snow? Snow ini dia antropolog, bahkan sastrawan Pak Ali ya, dia sastrawan. Dia ini Belanda telah menjajah Aceh, perang Aceh 10 tahun. Setelah 10 tahun perang, dia baru kuasai 8 km. Lamyong, Lambaru Kafe, Ketapang, Lukngang. Itu selama 10 tahun. Akhirnya Belanda berpikir bagaimana cara menakluki Aceh ini. Diputuskan kirim Snow, seorang antropolog, untuk studi Aceh. Saya begitu juga kerja sekarang. Kerja sekarang itu juga saya pemetaan sosial aja kerjanya. Maka dipakai terus. Saya masuk ke Papua, saya petakan masyarakat Papua, 7 masyarakat adat, 280 suku, 230 bahasa, saya petakan masyarakat. Apa solusinya? Jadi pendekatan-pendekatan antropolog, pendekatan-pendekatan keilmuan yang kita miliki ini. Jadi Belanda gitu juga. Akhirnya Belanda, ini dasar hukum adat ini lahir gini. Akhirnya Belanda melihat di Indonesia ini ada hukum. Mereka buat hukum. Hukum Belanda dia bawa ke sini. Tapi di sini pun ada hukum. Apa namanya? Hukum dia disebutlah sama Inlanderrecht, hukum pribumi. Gotenrecht, hukum Tuhan. Kemudian tahun 1877 ditemukanlah adat Mekuta Alam di Masjid Indrapuri. Waktu penaklukan Masjid Indrapuri. Jadi Sultan Muhammad Daud di waktu penabalan Sultan Muhammad Daud sebagai sultan, Belanda tahu dikejar di Masjid Indrapuri itu. Tidak sempat diselamatkan. Kitab Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Ma'bain As-Salatin. Saya sudah terjemahkan kitab itu. Orang Aceh sebutnya adat Mekuta Alam. Ya kan? Tebal gitu. Kitab ini, kitab undang-undang ini diambil oleh Falangan. Falangan itu sekda Aceh saat itu Pak Ali. 1883 dia sekda. Sekda Falangan ini, udah ini urusan sekda dia pegang. Datang Snow karena diperintahkan meneliti Aceh karena 10 tahun belum bisa ditakluki. 1883 dia masuk ke Arab, kemudian masuk ke Aceh. 1894 dia masuk ke Aceh.
Kemudian dikasihlah Van Langen, coba kau baca kitab ini. Adat Mekutan Alam ini yang orang Aceh. Orang Aceh sebut adat Bak Po Tumurhum, hukum Bak Syah Kuala. Itu betul dengar-dengar kan? Intinya ada fikir Pak asal hukum adat, tapi tidak ditulis orang sekarang. Ya Pak, kan? Jadi kemudian ditulis, oh ini namanya hukum pribumi. Kata Snok, lahirlah namanya adat reh. Hukum adat. Oleh Van Vollenhoven, ada saya sebutkan ini, dikembangkan menjadi hukum adat. Apa istilahnya? Adat reh in Nederland Hindi. Karangan Van Vollenhoven. Dia murid daripada Snok Hugranyo ini. Inilah teori-teori nanti yang ahli teori itu. Ini secara umum dulu. Kemudian makanya lahirlah 131 IS atau peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sampai lahirnya pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara mengakui masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan berkembang dan tidak bertentangan dengan negara Republik Indonesia. Selanjutnya diatur dalam undang-undang. Selanjutnya diatur kan, kalau kalimatnya demikian lebih kurang di sini ada. Timbul masalah. Ini masalah yang ribut teman-teman. Di negara Indonesia ini banyak aliansi masyarakat hukum adat. Ada teman-teman aliansi masyarakat hukum adat aman. Di mana posisi hukum adat sekarang dalam masyarakat adat? Sekarang ini kalau secara umum Pak Mutakin, kalau secara dunia internasional seperti kasus Amazon, itu masyarakat adat itu udah mulai didesak di Amazon. Karena itu sebenarnya dunia ini bertembung dua kepentingan. Antara kapitalis dengan sosialis. Itu bertembung. Cina aja dari sosialis sudah jadi kapitalis. Betul kan? Cina. Merdeka negara-negara dulunya, negara-negara ini merdeka tahun 45 sampai 60 karena melawan kapitalis. Makanya konstitusi negara-negara baru merdeka semua pro sosialis. Hampir semua itu, seluruh dunia sama. Termasuk yang bermasalah dengan masyarakat hukum adat. Karena orang bicara orang kapitalis, kelebihan orang kapitalis dia punya modal kuat, punya uang. Orang masyarakat adat tidak punya duit, tidak bisa mempengaruhi kekuasaan. Salah satu buktinya di Indonesia, undang-undang masyarakat hukum adat yang sudah 2 kali ganti presiden, mau 3 kali ganti presiden dari masa Pak SBY, Jokowi pertama, Jokowi kedua, sampai sekarang tidak disahkan. Kenapa tidak disahkan? Orang bertanya di luar. Tidak disahkan itu karena konflik kepentingan. Jadi ini pertama sudah masuk prolegnas, akhirnya keluar, masuk prolegnas keluar, sampai sekarang tidak akan mungkin disahkan sampai habis mungkin ini, mungkin tidak ada peluang untuk ini. Kalau saya tahu di mana sumber masalahnya. Sumber masalahnya karena konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, tidak secara tegas mengamanahkan lahirnya Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Kenapa? Kalimat itu diatur dengan, bukan diatur dalam. Kalau diatur dengan, seperti Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, itu pasal 18 ayat 1 B ayat 1 bahwa diatur daerah kekhususan diatur dengan undang-undang khusus, maka lahirlah undang Papua, Aceh, Jogja itu semua. Sedangkan kalau diatur dalam, dia boleh menyebar dalam undang-undang yang lain. Muncullah namanya ego sektoral kementerian. Dan juga ditambah kekhawatiran dari para yang khawatir bahwa dengan lahirnya masyarakat hukum adat itu mengakibatkan bahwa akan susah untuk bisa mereka berinvestasi. Tapi kami, Kementerian ATR, ini solusi kita berikan. Kita tahu ini ada masalah, ini politik hukum. Kita telah melahirkan PP 18 tahun 2017, tapi 2021, tapi tidak kuat. Tapi udah kita tanah-tanah adat di seluruh Indonesia itu kita keluarkan HPL namanya, hak pengelolaan tanah-tanah adat. Jadi maka nanti HPL ada 2, ada dari tanah adat, ada dari tanah negara. Tanah adat milik masyarakat hukum adat, tanah negara, misal tanah yang telantar, tanah negara itu dikelola oleh namanya bank tanah, itu kemudian akan ada. Itu udah kita atur. Tetapi terjadi masalah. Ini masalah besar juga. Itu tentang
Ada yang melihat masyarakat adat itu dalam hal namanya masyarakat adat dilihat dalam hal yuridis normatif. Hukum adat ini ada pengakuan de facto. Ada satu lagi pengakuan de jure. Pemerintah Indonesia lebih menganut pengakuan dari segi de jure. Ya. Maka lahirlah Permendagri nomor 52 2014. Bagaimana tata cara mengakui masyarakat hukum adat. Sedangkan masyarakat internasional, ini studi Pak Khairul Fahmi, dia lebih melihat masyarakat hukum adat secara de facto. Makanya seluruh bantuan internasional yang masuk ke Indonesia diwajibkan namanya safeguard. Adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Tapi tidak ketemu ini. Tapi Indonesia perlu duit. Indonesia perlu duit. Jadi karena perlu duit, akhirnya dipaksalah safeguard namanya, bahwa pengakuan masyarakat hukum adat itu secara de facto ada. Kementerian ATR apa kami buat? Kita ini sebenarnya konsep ini yang bermain. Kita bukan orang yang eksekusi ya. Dalam tanah itu ada 3 hal. Yang pertama bicara subjek hukum, maka masyarakat hukum adat menjadi subjek, itu jangan subjek hukum. Orang subjek hukum itu dalam hukum itu kan subjek hukum bisa orang perorangan, bisa badan hukum, ya kan? Masyarakat hukum adat harus menjadi badan hukum sehingga menjadi subjek hukum. Itu kita studi orang hukum, PIH PTHI, ilmu dasar kita. Objeknya ada di tanah, objek itu ada. Kan? Satu lagi penguasaan, maka subjek hukum adat 3 ada, subjek, objek, penguasaan. Anggap saya tanah Belang Padang misalnya. Yang ribut-ribut ini. Kan? Subjeknya siapa sekarang? Tidak jelas subjek. Karena apakah TNI, apakah Masjid Abdul Rahman atau Pemda. Objeknya ada objek. Status objeknya bagaimana? Status objeknya itu tanah wakaf. Penguasaan siapa? TNI. Itu dalam hukum tanah, hukum tanah. Bagi tanah-tanah adat yang belum jelas subjek itu jalan tengah kita tempuh. Yang belum ada jelas subjek, kita masukkan dia itu hak ulayat. Karena subjek itu urusan Kementerian Dalam Negeri. Dan itu tidak akan selesai sampai timah leukemia. Kenapa? ada lagi. Maka kementerian yang kita lakukan, yang diinisiasi, yang objeknya aja kita buat namanya NIS, nomor induk sementara. Karena dalam buku tanah itu ada namanya NIB, nomor induk buku tanah. Kan ada nomor induk sementara. Bagi tanah-tanah yang masih sifatnya subjeknya adalah masih belum jelas subjeknya. Karena bicara Permendagri nomor 52 2014, kalau kita ikuti itu contohnya di Padang. Padang itu adanya, kalau di Aceh namanya apa? Mukim. Di Aceh mukim tidak punya, mukim itu sebagai subjek. Mukim, kecil itu subjek, ya kan? Tapi di Padang subjeknya namanya nagari. Ya kan? Nagari ini dia ada objek tanahnya, tanah hak ulayat. Yang diatur oleh negara, nagari itu terdiri daripada 4 suku. Satu suku ada 10 kaum. Masing-masing suku kaum nagari ada tanah hak ulayat tersendiri, Pak Ali. Kalau kita ikuti dari segi hukum pengakuan, yang biasa diakui hanya sampai nagari. Bagaimana dengan tanah tanah yang punya kaum dan punya suku di nagari, di Padang. Makanya kalau kita ke Padang, Ananda semua, orang Padang yang sukses di perantauan, orang Padang yang pulang kampung itu orang tidak sukses, tapi tidak akan lapar. Kenapa? Sampai ke kampung dia bisa mengelola tanah hak ulayat, tanah nenek mama, tapi dia bisa menguasai, tidak bisa memiliki. Maka orang Padang banyak sukses di luar, karena yang laki-laki itu ke kampung tidak ada tanah. Yang punya tanah perempuan, nenek mama. Jadi tidak ada tanah di kampung. Jadi kalau tidak sukses dalam perantauan, balik kampung, dia akan menjadi menggarap tanah nenek mama. Itu di Padang. Itu konsep ini struktur masyarakat sebenarnya, bicara struktur dan kultur masyarakat ini. Hal yang sama juga di Papua. Di Papua semua tanah itu milik adat. Tidak ada tanah yang bukan milik adat. Ini tanah ini, saya pernah menyelesaikan sengketa kemarin baru pulang saya di Papua, menyelesaikan tanah gereja. Akhirnya Pak Prof KBA, ini untung ada, ini pendeta semua. Untung ada kiai dari Aceh bisa menyelesaikan masalah kita ini. Karena bagi orang Papua,
Bicara tanah itu ibu kami. Tanah adalah ibu kami. Dan bisa perang. Kalau tanah tidak bisa diselesaikan, paling takut di sana itu, yang paling ditakuti di Papua itu kayu palang. Kayu dipalang dan tidak ada pihak yang berani memindahkan kayu palang ini. Walaupun TNI Polri ada senjata. Kalau udah dipalang, itu udah ribut antar suku. Kenapa? Mereka tanah itu sakral sekali. Makanya kalau di Papua itu baru boleh ada sertifikat tanah apabila telah jelas ada pelepasan adat, hak adat. Begitu juga di Padang. Di Padang bisa dilepaskan tanah, pertama anak dara sudah tua, mau dikawinkan ada calon suami. Jadi ada kekhususan yang dibuat. Kalau tidak boleh. Kalau di Papua pernah ribut, saya selesaikan ribut, ini tanah kami. Mana? Ini tanah. Ambil ya tanah ini. Bawa pulang ke negeri Bapak. Namanya warga Nusantara. Karena orang Nusantara, itu orang kita dianggap Nusantara. Orang mereka itu nama OAP, orang asli Papua. Maka ambil tanah kami. Ambil tanah. Yang Anda punya, ambil tanah Anda. Yang punya kami tinggal ya di sini. Itu tanah. Karena tanah itu dianggap adalah punya adat semua. Dan itu yang lagi kita cari solusi sekarang ini. Maka ini kita lagi cari solusi penetapan bagaimana cara investasi bisa masuk, investor bisa masuk, tanah adat tidak diganggu. Saya lemparkan konsep Pak Dr. Prof. KBA waktu diskusi dengan orang-orang Papua. Saya lemparkan konsep kita belajar daripada Pulau Penang. Makanya lagi kita di Penang, itu model di Penang. Tanah Penang, walaupun sekarang yang menjadi menteri besar Pulau Penang itu Cina semua, 70% di Cina itu, di Pulau Penang itu Cina yang berkuasa. Tapi tanah itu secara adat milik orang Melayu. Dibayar tiap tahun hak adat kepada Sultan Kedah. Itu konsep, itu lagi saya kemas. Mudah-mudahan ini bisa salah satu cara untuk menyelesaikan konflik tanah adat di Papua. Lagi kita kemas, kita lemparkan konsep. Kalau ini diterima, bisa menyelesaikan salah satu permasalahan konflik di sana. Dan itu juga, begitu juga terjadi itu di Indonesia Timur rata-rata demikian. Jadi di Indonesia Barat kita karena saya lihat dari pantauan saya pergi, kalau kita ini masa lalu, sekarang itu Kalimantan, masa depan Sulawesi dan Papua, Indonesia itu. Jadi Anda semua selesai kuliah jangan tinggal di sini, berangkat ke Papua. Masa depan. Dan orang di Papua itu pesawat mendarat, tiap malam ada 12 pesawat yang menginap. Di Belang Bintang berapa pesawat yang nginap? Enggak ada kan? Ya itu kita lihat, itulah keadaan orang. Kenapa? Itu masa depan. Jadi Anda sekalian, selesai kuliah jangan berpikir di sini terus. Berangkat ke sana, berangkat ke Indonesia Timur. Berdagang aja bisa hidup. Ya. Jadi apa? Dan itu kalau setelah bisa kita selesaikan permasalahan tanah di Papua, saya yakin investasi akan masuk. Karena konsep kita, semua tanah adat kita HPL-kan. Maka lahirlah Pak Khairul Fahmi PP 18 tadi yang kita diskusi. PP 18 2001. Jadi diberikan hak pengelolaan di atas tanah adat. Di atas itu baru kita kasih HGB, hak pakai, atau HGU. Dan mungkin ini akan dideklar oleh Presiden. Kalau jadi nantinya beliau akan kunjung ke sana tanggal 25 Oktober ini. Untuk akan ada rapat. Hebatnya mereka itu bisa undang terus Presiden tiap kali. Sehingga jadi fokus perhatian. Jadi itu teman-teman sekalian. Yang penting ini sebenarnya melihat paradigma pemahaman hukum adat ini harus diletakkan dalam ruang yang besar. Jangan dilihat hukum adat, hukum masa lalu. Ya kan? Bagaimana tidak lagi melihat sistem hukum adat negara sistem hukum suatu negara berupa hukum negara vis-a-vis dengan hukum adat. Tapi harus menjadi dalam bentuk pluralisme hukum yang berkembang. Itu jadi yang bisa. Maka dari situ Aceh bisa main nanti ya. Saya kira Disu bisa main Aceh. Tapi perlu kecepatan berpikir orang-orang kita di sini. Jadi contohnya gini. Maka saya kembali pada awal tadi. Adat di Aceh
itu adat simbol. Jangan kita bicara simbol lagi. Padahal itu kunci awalnya bukan itu konsepnya. Adat Bakpao Tumurhum itulah kitab undang-undang yang ditemukan oleh SNOP. Orang Aceh menyebutnya adat Bakpao Tumurhum. Kemudian beberapa sarjana barat termasuk Ali Hashmi menyebutnya adat Mengkutan Alam. Tapi dokumen aslinya menamakan diri Mabain As-Salatin. Kalau SNOP itu menyebutnya dengan adat Mengkutan Alam. Jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini diskusi pemantik kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.